Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di tempat belajar menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-1. Sekarang coba kalian perhatikan teks berikut ini. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamada Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia tentunya. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gopar Pringgodingdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berikut sekilas video pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berdasarkan teks tersebut, kita akan belajar membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah peta pikiran. Biasanya di sana terdapat kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita akan bahas satu persatu tentang kata tanya tersebut.
Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan hal atau suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana, kata tanya itu digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan kata tanya bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Sekarang kita akan membuat mind mapping dari teks yang sudah Ibu bacakan tadi. Apa yang dilakukan Insinyur Soekarno di rumah Laksamana Maeda? Mengapa Jepang menyerah pada tentara sekutu? Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana proses terjadinya perumusan teks proklamasi? Kapan teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno? Di mana tempat dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mari kita jawab satu persatu pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, karena kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh pihak sekutu, sehingga Jepang mengalami kemunduran. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Pertanyaan keempat, perumusan teks proklamasi dilakukan dengan cara musyawarah antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya, teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Sekarang, coba kalian perhatikan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua, muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia yang ada waktu itu menjadi jajahan Jepang, mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda, yaitu golongan muda dan golongan tua. Para pemuda
mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir terjadi pertumpahan darah antara rakyat Indonesia. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan tersebut menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Yang ketiga, pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. 5. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok Barat dan dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, tidak memihak pihak manapun. Itulah kelima makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Berikut ini adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda.
Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, dan akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xeropit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halopit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal. Dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidropit. Contoh, tumbuhan hidropit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higropit. Contoh tumbuhan higropit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya kantong semar dan penus. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan penyesuaian untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan bunga raplesia. Bunga raplesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat.
Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Kemudian, tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Selain tumbuhan tadi, ada juga bunga dandelion. Bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, anak-anak, itulah materi sekilas tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran kedua. Anak-anak, di masa pandemi ini jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan, tetap tinggal di dalam rumah, rajin cuci tangan, dan selalu memakai masker bila berada di luar ruangan. Coba kalian simak teks bacaan berikut ini. Keluarga Fitri memiliki tetangga baru. Mereka berasal dari Bali. Keluarga itu memiliki anak yang seumur dengan Fitri. Nama anak itu Komang. Keluarga Komang berasal dari suku Bali dan beragama Hindu. Mereka sangat ramah dan baik hati. Mereka memperkenalkan diri kepada para tetangga, termasuk kepada keluarga Fitri. Fitri dan Komang kini berteman baik. Mereka sering belajar dan bermain bersama. Keluarga mereka juga saling membantu, tanpa membeda-bedakan. Meskipun mereka memiliki suku dan agama berbeda, mereka selalu rukun. Hidup rukun diperlukan untuk menjaga persatuan dalam perbedaan yang ada. Dari cerita tersebut dapat kita lihat terdapat sikap-sikap yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita, misalnya sebagai berikut. Keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. Di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda dengan budayamu. Saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Di sekolah, mungkin ada temanmu yang berbeda agama. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Sikap-sikap tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita.
Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. Ketiga, toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu, meskipun terdapat perbedaan. Toleransi ini merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidup rukun antara lain sebagai berikut: menciptakan kedamaian, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram, menghindari perselisihan, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Sekarang kita akan membahas tentang gerak tari. Gerak tari merupakan salah satu unsur pada tari. Yang pertama, gerak tari klasik, merupakan gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Selain itu, gerak tari klasik dapat juga menirukan gerakan hewan tertentu. Gerak tari klasik mengikuti pola-pola gerakan tertentu. Contohnya, gerak pada tari topeng, tari golek, dan tari bedaya. Yang kedua, gerak tari kerakyatan. Merupakan gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contohnya, gerak tari reog ponorogo dan tari ketuk tilu. Yang ketiga, gerak tari kreasi baru. Merupakan gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada. Misalnya, gerak tari klasik atau tari kerakyatan yang dikembangkan dan dipadukan menjadi rangkaian gerak baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Contohnya, gerak tari saman, tari kecak, dan tari seringgi. Saat melakukan tari kelompok, para penari membuat bentuk atau formasi tertentu yang disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola garis lurus dan lengkung ini masing-masing mengalami perkembangan zaman. Pola garis lurus berkembang menjadi pola segitiga, segi 4, segi 5, dan zigzag. Sementara pola garis lengkung berkembang menjadi pola lingkaran, lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan angka 8. Coba kamu perhatikan jenis pola lantai berikut. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya, tari Yospan Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan Bali. Pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya, tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran
Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya, tari Mak Badong Toraja Sulawesi Selatan dan tari Randai Sumatera Barat. Kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Demikianlah materi pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat mempraktekkan tarian tradisional yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat belajar di rumahnya? Di masa pandemi ini, jangan lupa kalian untuk selalu mencuci tangan, memakai masker bila keluar dari rumah, dan selalu menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi dan berolahraga, supaya imun kita kuat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran ketiga. Materi yang kita bahas adalah muatan IPA KD 3.3 dan 4.3 serta Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 serta muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya. Siswa mampu melaporkan informasi penting dari suatu teks bacaan, dan siswa mampu mengenal tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk penyesuaian diri, berbagai jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, tumbuhan memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya, tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, putri malu, durian, dan salak. Kemudian ada juga tumbuhan yang memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Tumbuhan juga ada yang memiliki daun yang tajam, misalnya nenas, lidah buaya, dan kaktus. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa.
Selanjutnya, ada tumbuhan yang menghasilkan getah. Contohnya sawo, pepaya, karet, mangga, dan nangka. Tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit dan hewan itu tidak berani memakannya. Ada juga tumbuhan yang menghasilkan racun. Contohnya jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Hati-hati ya anak-anak, jangan sampai kalian mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Tahukah kalian, dari penjelasan tadi terdapat informasi penting. Nah, kita dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita juga bisa menemukan informasi penting dengan membaca keseluruhan teks secara utuh. Perhatikan bagan berikut ini. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengisi tabel berikut ini. Yang pertama, kita isi dengan tumbuhan memiliki duri. Kemudian, tumbuhan memiliki rambut halus, dan tumbuhan memiliki daun yang tajam. Selanjutnya, tumbuhan menghasilkan getah, dan yang terakhir, tumbuhan menghasilkan racun. Di kolom bawah, kita bisa menuliskan tumbuhan yang memiliki duri, contohnya mawar, bugenvil, rotan, kaktus, dan lain sebagainya. Kemudian, tumbuhan yang memiliki rambut halus contohnya adalah terung, jagung, dan tebu. Tumbuhan yang memiliki daun yang tajam contohnya nanas, lidah buaya, dan kaktus. Tumbuhan yang menghasilkan getah contohnya sawo, pepaya, karet, dan mangga. Kemudian, tumbuhan yang menghasilkan racun contohnya buah jarak dan kecubung. Tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama itu xeropit. Xeropit yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Contohnya tumbuhan kaktus. Kemudian ada juga yang disebut halopit. Halopit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya yaitu tumbuhan bakau. Kemudian ada lagi tumbuhan yang disebut hidropit. Hidropit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contohnya bunga teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Ada lagi yang disebut higropit. Higropit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Contohnya begonia dan tumbuhan paku. Sekarang kita akan membahas tentang pahlawan-pahlawan yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang membacakan teks proklamasi Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Dia merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Dr. Andes Muhammad Hatta atau sering kita sebut dengan Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902.
Beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1896 dan wafat tanggal 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting ini. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodirwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikianlah materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan secara diplomasi. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Berikut ini terdapat beberapa video yang dikirimkan oleh teman kita tentang perjanjian dan perundingan yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Coba kalian perhatikan dan simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najwa Nurjana, kelas SD 3 Cisomang, kelas 6B.
saya akan memperjelaskan tentang Linggarjati. Linggarjati 15 November 1946, 25 Maret 1947. Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua pihak negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontrak di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggar perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Kiai Haji Panmok akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda 1. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Husjafarani, kelas 6B SDN 3 Cisomang. Saya akan menjelaskan perjanjian Romroijen. 14 April 1949, 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Inggris, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Roijen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghindari KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu. Saya kelas 6B SDN 3 Cisomang. Di sini saya akan menjelaskan perjanjian Renville.
yang dilaksanakan 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widojojo Atmojo. Hasil perundingan ada 3. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Nadia, kelas 6B dari SDN 3 Cisomang. Di sini saya akan membacakan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar KMB 1, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. 5. Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sekilas video dari teman-teman kita tentang penjelasan diplomasi, perundingan, dan perjanjian yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat belajar di rumahnya? Pada video kali ini kita akan membahas materi bilangan bulat. Apakah kalian tahu apa itu bilangan bulat? Sebelum kita bahas tuntas materi tentang bilangan bulat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial yang lain supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Lihatlah garis bilangan berikut. Angka 0 menunjukkan netral. Setiap bilangan yang berada di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Dan setiap bilangan yang berada di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil.
Bilangan bulat bernilai positif dinamakan bilangan asli. Gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lawan bilangan positif adalah bilangan negatif. Bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif akan menghasilkan 0 bila bilangannya sama. Jadi, bilangan bulat terdiri dari dua macam. Yang pertama bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Manfaat mempelajari bilangan bulat yaitu 1. Untuk menghitung perubahan suhu. Yang kedua, untuk menghitung ketinggian suatu benda. Yang ketiga, untuk menghitung kedalaman benda dari permukaan air. Dan yang keempat, untuk menghitung nilai uang. Penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan, berarti menghadap pada arah yang tetap. Artinya, arahnya menghadap ke kanan. Yang kedua, operasi pengurangan, berarti berbalik arah. Artinya, arahnya menghadap ke kiri. Tanda positif berarti maju. Jika tandanya negatif, berarti mundur. Coba perhatikan contoh berikut. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin, sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Udin berada di titik 9. Pernyataan tersebut dapat ditulis seperti berikut. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kerjakan soal berikut. 9 ditambah negatif 6 sama dengan. Coba kalian selesaikan menggunakan garis bilangan. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, kita ambil titik 0. Kemudian, karena bilangan 9 adalah positif, maka maju 9 langkah ke depan dari angka 0. Setelah itu, karena angka 6 adalah negatif, maka dari angka 9 kita mundur 6 langkah ke belakang. Ternyata hasilnya berada di titik 3. Jadi, operasi hitung 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Coba hitung soal berikut. Negatif 8 ditambah 4 adalah. Pertama-tama kita ambil titik 0. Kemudian karena 8 adalah bilangan negatif, maka mundur 8 langkah ke belakang dari titik 0. Setelah itu, karena dijumlahkan, maka kita maju 4 langkah ke depan dari titik negatif 8. Hasilnya berada di titik negatif 4. Jadi, negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4.
Mudah bukan menyelesaikan operasi hitung dengan cara garis bilangan? Nah, kalian sekarang sudah mengerti bagaimana caranya. Sekarang kerjakan soal berikut ini. Selamat mengerjakan anak-anak, semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.